Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erni Rosyanti dengan NIM 602212045 dari jurusan Teknik Informatika kelas B Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu dalam mata kuliah Teknologi Internet of Things atau IoT. Materi pertama yaitu apa itu protokol. Protokol adalah sistem peraturan yang memungkinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua komputer atau lebih. Aturan ini harus dipenuhi oleh pengirim dan penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan baik. Protokol adalah media yang digunakan untuk menghubungkan pengirim dan penerima. Protokol dapat diterapkan pada perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, hampir semua komunikasi yang terjadi pada jaringan komputer pasti melibatkan protokol. Adapun fungsi protokol jaringan yang pertama yaitu addressing. Header dapat mengandung alamat yang memberikan identifikasi ke komputer pengirim dan penerima. Real summary, yaitu penggunaan protokol internet adalah memastikan pesan dipecah menjadi paket. Yang ketiga, signal pool. Setiap internet protokol pasti mengandung self dan routine counter yang membatasi umur dari paket. Dan juga terdapat jenis-jenis protokol. Yang pertama, TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau TCP, dan Internet Protocol atau IP merupakan standar dari komunikasi data yang dipakai oleh komunitas internet. 2. User Datagram Protocol atau UDP adalah transport TCP atau IP yang dapat mendukung komunikasi yang variabel tanpa adanya koneksi antar host di dalam suatu jaringan. Yang keempat, protokol HTTPS berasal dari yaitu Hypertext Transfer Protocol atau HTTP merupakan untuk mengatur komunikasi antara klien dan server, dan HTTPS juga merupakan versi aman dari HTTP biasa. Yang kelima, SSH atau Secure Shell adalah sebuah protokol jaringan yang memungkinkan terjadinya pertukaran data antara dua komputer dengan aman. Yang keenam, Telnet atau Telecommunication Network, yaitu protokol yang berjalan pada koneksi internet atau LAN, namun Telnet mempunyai keterbatasan keamanan yang masih berisiko. Yang ketujuh, OSI merupakan standar komunikasi yang diterapkan untuk jaringan komputer. Dalam jaringan komputer juga terdapat istilah penting. Yang pertama, sintaks. Sintaks merupakan format data atau struktur data yang bisa diubah bentuknya menjadi kode. Yang kedua, semantik. Semantik digunakan untuk mengetahui maksud dari informasi yang dikirimkan, mengoreksi kesalahan yang terjadi dari informasi tadi. Yang ketiga yaitu pinning. Pinning digunakan untuk mengetahui kecepatan transmisi data, juga jarak karakteristik data harus dikirim dan seberapa cepat data tersebut dikirim. Materi yang kedua yaitu menjelaskan tentang tujuh layer OSI. Yang dimana yang pertama yaitu physical layer. Physical layer adalah merupakan lapisan yang berhubungan dengan fisik. Layer fisikal ini berhubungan erat dengan fungsi persialan dan merupakan layer yang paling dekat dengan hardware alias perangkat keras jaringan secara fisik. Fungsi physical layer mendefinisikan media transmisi jaringan, mendefinisikan metode persialan, mendefinisikan big data, dan mendefinisikan arsitektur jaringan. Yang kedua, data link layer. Data link layer merupakan salah satu layer yang penting karena memiliki fungsi sebagai pengkoreksi kesalahan, menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam rang, pengelolaan perangkat keras, menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi
dua level pada lapisan data layer ini, yaitu Logical Link Control atau LLC, Media Access Control atau MAC. Yang ketiga yaitu Network Layer. Network Layer ini adalah untuk membantu mendefinisikan alamat internet protokol sehingga tiap komputer dapat terhubung dengan satu jaringan. Selain itu, fungsi dari network layer adalah membuat header pada paket data, melakukan proses routing, fungsi dari beberapa network jaringan seperti router, dan juga fungsi hubungan berjalan pada layer ini dengan cara melakukan pemecahan paket data dan juga melakukan proses-proses routing. Dan yang keempat yaitu transport layer. Transport layer ini yaitu sebagai pengantar fungsi utama, dan transport layer pada lapisan OSI ini adalah memecah data ke dalam paket-paket data, mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Berkat adanya transport layer ini, maka setiap data bisa saling berjalan dari server menuju slotnya dengan lancar tanpa adanya gangguan. Yang kelima, session layer. Lapisan pada OSI adalah session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi data bisa dibangun serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam yaitu prescription layer. Layer kedua pada saat data mulai ditransfer dan bertindak sebagai layer keenam ketika sebuah komputer menerima paket data disebut dengan nama prescription layer. Fungsi utama dari lapisan layer prescription ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah aplikation atau aplikasi. Apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Berikut ini adalah beberapa protokol pada lapisan layer, yaitu Ready Desktop Support, Virtual Network Computing, dan Remote Desktop Protocol. Dan yang ketujuh yaitu Application Layer. Application Layer merupakan lapisan yang pertama pada saat sebuah data dimulai ditransfer dan merupakan lapisan terakhir yang dilewati begitu komputer flash menerima data tersebut. Fungsi dari Application Layer yaitu sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan memiliki beberapa fungsi, seperti menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan, membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan, menampilkan display dari sebuah jaringan. Materi yang ketiga yaitu konsep sistem terdistribusi dan sistem terpusat. Yang pertama yaitu sistem terdistribusi. Sistem terdiri dari dua kata yaitu sistem dan terdistribusi. Sistem terdistribusi merupakan sekumpulan elemen yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk satu kesatuan untuk menyelesaikan satu tujuan yang spesifik atau menjalankan seperangkat fungsi. Adapun terdistribusi berasal dari kata distribusi, yang dimana merupakan lawan kata dari sentralisasi, yang artinya penyebaran, sirkulasi, penyerahan, serta pembagian menjadi bagian-bagian kecil. Sistem dibangun dengan tujuan untuk mengatasi bottleneck, di mana merupakan pekerjaan pada suatu terminal dapat didistribusikan ke
dalam terminal-terminal lain. Mendukung layanan, misalnya layanan berjualan dengan menggunakan terminal-terminal yang tersebar di suatu tempat. Misalnya sistem kerja home office yang memungkinkan karyawan untuk bekerja dari rumah sehingga tidak perlu lagi datang ke kantor. Memudahkan kerja kelompok dengan memudahkan data sharing dan dapat memungkinkan kerjasama walaupun letak jarak yang berjauhan. Yang kedua yaitu sistem terpusat, di mana sistem informasi ini merupakan sistem informasi yang menempatkan data dan aplikasi untuk mengakses data tersebut menjadi tempat atau satu server. Sistem informasi distribusi dibangun dengan cara memisahkan secara fisik untuk setiap fungsi dan tugas sebuah komputer dalam ruang jaringan komputer. Pemisahan antara aplikasi server dengan database software serta komputer klien yang terhubung dalam jaringan area lokal terbatas yang dikenal dengan LAN atau Local Area Network diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja dari setiap komputer yang mengakses informasi. Sekian dari saya, jika ada kata-kata yang salah mohon dimaklumi karena di sini saya juga masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.